Ya memang ya engko bar iki. Mengeningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengeningkan cipta sejenak untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengeningkan cipta mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mau'idah hasanah dari pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk aurat istirahat cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat-sahabat, dan pengikut-pengikutnya hingga yaumul akhir. Yang kami hormati Dewan Asatidah dan yang kami banggakan seluruh santri-santriku semuanya. Pada hari kemarin, mestinya hari Ahad 10 November, kita memperingati Hari Pahlawan Nasional. Karena tanggal merah, maka kita undur tanggal 11 November. Hari pahlawan ini kita harus ingat jas merah. Jas merah itu jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jadi masih ada kaitannya dengan upacara kemarin. Kita memperingati Hari Santri Nasional. Pada Hari Santri Nasional itu sebetulnya adalah ditetapkan pada
2015 atas usul saran dari berbagai elemen agar Hari Santri Nasional jatuh pada 22 Oktober. Karena pada 22 Oktober 1945 itu telah ditetapkan resolusi jihad untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari serangan Belanda dan Inggris. Pada saat itu maka dikumandangkanlah seruan jihad. Banyak pahlawan-pahlawan kita yang telah mendahului kita di medan pertempuran tersebut. Diserang dari berbagai penjuru, baik darat, laut, udara, sehingga rakyat yang tidak tahu apa-apa pun banyak menjadi korban. Maka berbondong-bondong seluruh rakyat Surabaya, baik tentaranya maupun masyarakat sipil atau milisi-milisi, berbondong-bondong menyambut seruan jihad ini. Wallahu a'lam. Karena dalam pertempuran itu memang tergantung niatnya. Kalau niatannya ikhlas untuk li'ilah kalimatillah, insya Allah maka fisabilillah. Tapi kalau niatannya itu pamer kekuatan atau untuk yang lain-lainnya, maka terserah Allah akan membalasnya. Tapi sebagai generasi penerusnya, maka kita harus menanamkan dalam diri kita niatan yang lurus, yang ikhlas dalam rangka mengisi kemerdekaan itu untuk li'ilah kalimatillah, meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini. Masih banyak tugas-tugas yang harus kita isi untuk mengisi kemerdekaan ini. Di antaranya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tadi, salah satunya untuk menciptakan perdamaian dunia, kemerdekaan yang abadi dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di lintasan global ini kita lihat bagaimana Palestina, bagaimana Gaza diserang Israel dari berbagai macam. Maka peran kita minimal mendoakan saudara-saudara sesama kaum muslimin di Palestina. Nah, bagi pemerintah mestinya wajib untuk melindungi perdamaian dunia, ketertiban dunia dengan tentara-tentara PBB yang ada di sana. Karena memang Israel itu ya kejam dan tidak pandang bulu. Bahkan tentara kita pun yang di sana diserang. Anak-anak, ibu-ibu dan lain sebagainya banyak mengungsi, banyak diserang tanpa senjata, mereka tetap diserang terus. Nah, inilah kita berdoa agar mereka diselamatkan, mereka diberi kemerdekaan sebagaimana kita, biar kita bisa mengisi kemerdekaan tersebut dengan hal-hal yang baik. Di era sekarang ini, ya sebagian memang ditugaskan untuk mengangkat senjata, termasuk yang di Palestina bagi tentara-tentara. Tapi kalau kita paling tidak mempersiapkan diri semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, apa saja kita persiapkan. Kita tidak tahu kapan terjadi peperangan. Nah, bisa saja negara-negara lain menyerang kita. Kalau kita tidak siap, maka kita akan terjajah lagi. Jangan sampai kita terjajah lagi, maka persiapkan isi kemerdekaan ini dengan mempersiapkan kekuatan apa saja yang kita miliki. Dan yang terpenting adalah niat. Mau jadi apa saja, mau jadi mujahid, atau tentara, mau jadi ulama, atau mau jadi dermawan. Kalau niatnya salah,
hanya untuk pamer, hanya untuk gagah-gagahan, maka kelak yaumul akhir di persidangan Allah akan didebat oleh Allah. Tunjukkan kenikmatan-kenikmatan kita. Misalnya seorang mujahid ditunjukkan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah, tubuh yang kuat, kemudian gagah berani dan lain sebagainya. Kamu gunakan untuk apa? Ternyata gunakan untuk berjihad di jalan dan lain sebagainya. Dibuat oleh Allah, dustakan. Kamu berbuat seperti itu agar kamu dapat junjungan, sanjungan kamu seorang pemberani. Sekarang kamu sudah dapat junjungan sebagai seorang pemberani, pahlawan. Pahlawan itu dari kata pahlawan, maksudnya mencari pahala. Tapi ternyata kalau salahnya bisa mencari sanjungan-sanjungan saja. Demikian juga seorang ulama. Cepat kamu diberi kenikmatan oleh Allah dengan mudah menghafal, mudah memahami dan silakan tidak pertama untuk berdakwah di jalan ya Allah. Dustakan. Kamu berbuat itu agar kamu dianggap seorang yang alim. Kamu sudah dapat jumpa itu semua. Tidak sangat kenikmatan. Dan terakhir seorang dermawan. Dermawan pun juga diberi dan tunjukkan kenikmatan-kenikmatan Allah yang diberikan Allah kepada mereka dengan harta yang berlimpah. Gunakan untuk apa? Untuk bersedekah, untuk membantu fakir dan sebagainya. Dustakan. Kamu berbuat seperti itu hanya untuk dapat sanjungan bahwa kamu seorang dermawan. Kamu sudah dapat sanjungan sebagai dermawan, tinggal biar siapa yang mati. Bukan karena Allah mati, bukan karena lillahi kalimatullah, tapi karena ini sanjungan dari manusia. Ini kalau salahnya maka berdampak fatal di kemudian hari yang akhir. Maka jauh-jauh sebelumnya kita harus menyiapkan apapun profesi kita, baik nanti sebagai mujahid atau tentara, baik sebagai ulama atau dai, baik sebagai dermawan atau konglomerat atau yang lain-lainnya. Tanamkan niat sejak awal, niat ikhlas lillahi ta'ala untuk ikhlas meninggikan kalimat Allah. Kemudian tetap dijaga terus sampai akhir hayat kita, tetap berniat lillahi ta'ala. Jangan sampai tergoda dengan niatan-niatan yang lain, karena dengan niatan-niatan yang lain inilah yang nanti akan menyeret ke dalam neraka. Selain itu juga yang perlu kita perhatikan adalah kalau zaman dahulu ternyata orang kaum muslimin memang seadanya, bambu runcing dan para santri pun selain bambu runcing, doa yang senjata yang paling mustajab adalah doa. Dan doa ini akan dikabulkan oleh Allah pada tempat waktu yang mustajab. Selain itu juga didukung dengan hal-hal yang memustajabkan doa. Salah satunya adalah makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal. Kalau kita memakan makanan yang halal, baik cara mendapatkannya, baik zatnya ataupun proses pengolahan yang halal, maka kita akan memakan barang yang haram, dan daging yang tumbuh dari barang yang haram akan berhak untuk mencicipi neraka. Maka hati-hati wahai santriku semuanya, jangan suka menggosok, jangan suka mencuri milik temannya, dan suka memakan milik makanan temannya tanpa seizin teman-temannya. Ini termasuk nanti daging yang tumbuh dari barang yang haram akan berhak untuk mencicipi neraka. Dan doanya berhalang, doanya tidak jadi mustajab.
maka perlu makanan minuman itu kita perhatikan kehalalnya. Selain itu pakaian juga kita perhatikan kehalalnya. Agar apa? Agar doa kita mustajab. Ya. Salah satu doa agar kita tidak didebat oleh Allah meskipun kita melakukan kesalahan-kesalahan, dipertunjukkan kesalahan dan kita mampu, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita doa sebelum salam, yaitu Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisaban ringan. Hisaban ringan itu hisaban yang apa? Yang tidak sempat didebat oleh Allah. Kita ditunjukkan persiapan dosa-dosa kita, karena sebagai manusia kita selalu ada saja kesalahan-kesalahan dan kita mengakui. Tapi tidak dibuat oleh Allah, maka kita akan diakui dan selamat dari sisa belakang. Tapi kalau sudah sempat didebat oleh Allah, maka neraka berhak untuk mencicipi kita. Maka ajarkanlah doa sebelum salah satunya adalah doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang ringan. Kemudian di era sekarang ini tugas kita adalah mengisi kemerdekaan. Kalau kemarin 22 Oktober itu resolusi dan tanggal 10 November itu pertempuran di Surabaya yang banyak menewaskan baik rakyat maupun tentara nasional Indonesia, sehingga hari itu ditetapkan Hari Pahlawan 10 November. Lalu tugas apa sekarang kita setelah kita diberi kemerdekaan yang penuh? Maka tugas kita adalah mengisi kemerdekaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya paling tidak, karena kita di dunia pendidikan, sebagaimana Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara itu menerapkan atau membuat semboyan, 3 semboyan itu. Yang pertama, Ingarso Sukuloyo. Yang kedua, Madyo Mangunkarso. Yang ketiga, Totepuri Handayani. Apa itu Ingarso Sukuloyo? Ingarso di depan Sukuloyo memberi contoh teladan yang baik, terutama yang mestinya hasil untuk saya dan Mas Abidjan, dan terutama santri-santri kelas 12 santri-santri yang tertua harusnya memberi teladan yang terbaik. Misalnya contoh di sini sop berdebat, isinya diisi oleh Dewan Mas Abidjan kelas 12. Ini dengan sop itu memberi teladan yang baik kepada santri-santrinya. Kemudian ya kelas 12 setelah dari teriak-teriak masjid. Dan contoh-contoh teladan yang baik sesuai dengan kita yang mencetak teladan untuk mencetak insan yang bertakwa, berakal, beriman dan terampil. Di situ ada kata teladan. Itulah Ingarso Sukuloyo, memberi teladan yang baik. Dan yang kedua, Madyo Mangunkarso. Di tengah harusnya itu memberi semangat, ya, memberi motivasi, jangan dibesi dan apa istilahnya, memberikan semangat, tetap semangat, kamu bisa, ya, kamu bisa semangat sehingga bisa menunjukkan bisa memberi motivasi bagi yang jangan mau dibesi. Dan yang ketiga, Totepuri Handayani di belakang itu membentuk orang ya, maju bosan ya, maju berbentuk maju dengan selesai jauh ke depan ya. Ini
yang kira-kira dari saya, misalnya 3 itu dari tingkat posisi mana saja, baik sebagai ulama dari ataupun guru ataupun dermawan dan sebagainya, yang penting punya kita lillahi ta'ala untuk dilakukan Allah dan dimanapun kita baik di depan tengah maupun di belakang harus kita posisikan kalau di depan harus memberi contoh yang baik, di tengah harus memberi semangat, memberi motivasi, dan yang di belakang memberi dorongan yang harus berubah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.